Kita bahas sedikit dulu, abang kakak adik, selamat sore semuanya. Risk management ya, penting untuk abang kakak adik semua tahu di awal dulu, bahwa yang abang kakak lihat konten tentang full margin dan cash management. Misalnya cash management itu contoh ya, modal dia ada $1.000, $1.000 atau 2.000 atau berapapun, dia hanya mempertaruhkan dari persenan bagian ini ya bang kakak. Misal contoh, dia mempertaruhkan bagian ini nih, kalau bang kakak udah kuat ini backupnya setidaknya 3 sampai 10 kali ya, 3 sampai 10, 3 sampai 10 kali. Berarti kalau ini udah apa, abang kakak boleh nih pakai dulu 50 dolar. Ini setelah ada ilmu ya, setelah ada ilmu dan mentalitasnya udah cukup. Kalau abang kakak belum, maksudnya masih basic dasar, pakailah dulu USC atau mikro. Untuk apa? Untuk membiasakan mentalitas dulu. Jangan barbar dipakai lot tuh, walaupun dia ada 1.000 juga. Misalnya abang kakak deposit dalam USC itu $10, maka dia ada 1.000 kan. Jangan langsung membantai ini dengan ini. Kita di sini ini belajar dulu. Abang kakak tuh belajar dulu, belajar misalkan udah dapat, misalkan di sini udah abang kakak pelajari ini 1.000 misalkan. Abang kakak boleh membiasakan diri dulu sampai nanti itu mentalitasnya dan risk manajemennya udah paham. Apalagi sekarang MT5 udah ada ukurannya kan. Udah ada ukuran tersendiri, dia bisa SL dia kita lihat, TP dia kita lihat. Dan ingat, untuk yang di awal pakai ini aja dulu, 1:2 atau 1:3. Contoh, uang abang kakak masuk $100, yang dari sini tadi itu yang $1.000, abang kakak masuk 100 kali, 100 dulu, 100 ini berarti ada kesempatan 10, ada kesempatannya dalam waktu 10 kali, 10 kan. Kalau 50 berarti ada 50 abang kakak masukin dulu, berarti ada 20. Apalagi kalau dimasukin ke USG. Jadi kita contohin ini dulu, 1:2, 1:3. 100 dolar misalkan. $100 abang pertaruhkan satu dolar atau sekitar 16.000 lebih. Itu tuh berarti ada kesempatannya beberapa kali. Ya. Itu adalah risk di awal dulu yang abang kakak ngerti dulu, 2% kan, 0,5 atau cuman 5.000 atau 7.000-an doang atau 8.000 doang. Nah, risknya itu di entry, kita tuh entry-nya setelah konfirmasi, setelah adanya. Jangan main level dulu, setelah confirm. Nah ya, setelah ada confirm. Jangan masuk di high risk. High risk itu seperti gini ya bang kakak. Ini contoh ya. Ini level harga, misalkan dia bang kakak di sini level harga di sini misalkan. Kita akan belajarnya bertahap nanti. Abang kakak nggak usah entry di sini tanpa konfirmasi. Tapi kalau abang kakak udah ada confirm, itu lebih memungkinkan untuk membatasi kerugian. Itu di awal dulu. Kalau mau grow akun, maka pilihlah jalan yang low risk. Low risk dulu. Atau structure kedua. Structure kedua itu gini maksudnya bang kakak ya. Contoh, di sini kan low ya, low-nya ya. Nah, kita nggak usah higher high, higher low, nanti susah. Perlahan aja. Ini low. Yang ketika dia naik mempullback harga ke bawah bang kakak adek semua, dia tidak mengejar low yang ini. Maka dari structure yang di sini, selama ini tidak terbreak, maka harga akan memungkinkan untuk melanjutkan kenaikan dulu ya. Sama sepertinya nanti kita akan belajar yang sederhana-sederhana aja, misal kayak breakout, rejection, candle rejection, momentum, terus engulf, terus level, nanti key level harga. Itu tuh pandangan setiap orang pembacaan itu tuh berbeda-beda. Jadi misalnya bang kakak ini, saya seperti ini nandain, ini nandain structure saya itu seperti ini ya bang kakak. Jadi nanti dia next dari sini, level dari next ini naik ke sini. Jadi selama ini tidak tersentuh abang kakak, maka potensial buy masih ada. Begitu cara melihat tren. Yang pertama dulu tren yang kita lihat kan. Nah, di race ini saya contoh di sini. Maka di sini nih abang kakak udah hitung di MT5 kan udah ada itu. Udah hitung sendiri itu.
Jadi beberapa kali pun sampai mampu Abang Kakak nggak ngabisin akun. Itu yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah yang pertama kita masuk di market. First kita masuk di market. Masuk market itu tentang mempertahankan nilai loss profit. Nextnya loss profit grow loss profit grow, and di sini nextnya lagi barulah grow. Kebiasaan di tahap ketiga ini orang ngerasa bahwa dia di atas angin Abang Kakak. Nah, ini berhati-hati nih, tahap 3 ini. 1, 2, 3. Tahap 3 ini orang biasa ngerasa di atas angin. Maka tahap 4 nanti itu barulah dia tuh stabil emosi, stabil ilmu. Biasanya butuh beberapa tahun. Jadi kalau untuk membiasakan diri latihan Abang Kakak kan di sini belajar baru misalkan, tapi kalau udah master nggak perlu masuk sini. 1, 2, 3, 4 tahun. Biasanya ini struggle orang Abang Kakak. Ya, di sini nih belajar baru. Di sini bantai profit loss, ya. Nah, di sini nih biasanya orang udah loss profit tapi ujungnya tetap dia konsisten, grow dia akunnya itu. Berarti dia udah stabil dengan manajemennya. Next yang ketiga ini biasanya orang udah terasa di atas angin Abang Kakak. Nah, dia udah ngerasa bahwa diri dia, market ini mudah ditaklukkan. Nah, dia makin lama waktu kita di market, kita akan makin paham Abang Kakak bahwa tidak ada yang namanya 100% di market. Kita jujur-jujuran aja Abang Kakak ya. Tidak harus dapat WR atau win rate 100%. Tidak harus Abang Kakak. Tidak harus 100%. Abang Kakak bisa konsisten hanya dengan 50 bahkan 40% dengan RR yang baik. Jadi ketika Abang Kakak adik semua udah mengerti bahwa jalur RR ini untuk kita tahu itu dulu, bahwa 40% sampai 50% win rate itu udah cukup dengan RR 1:2, 1:3. Nah, jadi masalah dia nanti storyline, maksud dia akan keluar dari misalnya dia setup dia S4 atau daily setup, terus dia akan keluar di S4 atau H1, itu tuh nanti lah. Nah, kita pakai ini aja dulu untuk di awal, grow santai namanya kan. Nah, tapi dia grow terus, walaupun dia loss profit, dia nggak akan ngabisin uang Abang Kakak di awal dulu. Jadi kalau Abang Kakak tidak paham ini dan langsung full margin, belum waktunya. Full margin ini salah nggak? Atau layering langsung di awal tuh salah nggak? Sebenarnya salah. Margin, ya. Tulis saja ya. Nah, contoh sini. Full margin. Full margin dan cash management. Cash management itu berbeda. Is very different ya. Full margin and cash management is very different. Jadi full margin and cash management itu berbeda. Full margin modal Abang Kakak cuma satu. Misalnya contoh, modal cuma satu. Modal cuma $100 ini saja. Abang Kakak hancurkan. Habis. Ya habis. Kalau cash management yang seperti saya bilang di atas ini yang tadi Abang Kakak, yang di atas ini yang tadi itu, ya, di atas yang saya jelasin yang di sini. Pemakaiannya cuma beberapa persen dari sebuah modal. Modal 1000 misalkan. Modal 1000 cuma pakai $100 atau $30
atau 50 dolar, terserah itu masing-masing. Jadi abang kakak punya kesempatan lebih banyak, apalagi sudah dengan ilmu. Bahkan dengan ilmu mempertahankan contoh 20 dolar abang kakak makanya juga udah bisa. Sebenarnya nih ya, kalau udah terbiasa, maka tahap satu itu abang kakak harus ngerti di awal ini dulu. Kalau abang kakak tidak paham, misal dalam risk manajemen dia, maka abang kakak bermasalah nanti takutnya. Why? Karena kebanyakan orang abang kakak, adik semua itu tuh orang berpikir bahwa di dalam forex atau financial market yang lain itu tuh dia akan mudah cepat kaya dengan modal bahkan saya bilang bahkan dengan modal yang besar pun kalau abang kakak tidak ada risk management ya, saya yang jamin bangkrutnya. Karena lot size dia tidak teratur, terus dia tidak tahu mengukur risk dia di sini berapa. Kalau dia naik atau turun, dia risk itu kepastian abang kakak. Di dalam market tuh risk itu kepastian, tapi dengan abang kakak memakai dengan cara yang tadi saya bilang, itu memungkinkan market itu tidak pernah menghancurkan atau memberi apa abang kakak, akun abang kakak adik semua. Jadi dengan pengenalan yang baik ya, sebenarnya kan mudah. Dasar yang pertama itu kan adalah tren ya. Kedua itu cari entry. Ini aja sebenarnya kan tren kita apa. Nanti kita akan mempelajari juga cara lihat tren di awal sebelum abang kakak adik semua entry. Jadi logika itu harus dipakai bang kakak. Jadi tren dan cari entry itu aja. Kalau nggak ada setup jangan entry. Kalau misalnya abang kakak pakai enggahnya tak cocok bagi abang kakak, misalnya enggah abang kakak di export atau daily atau weekly, tapi ternyata konfirmasinya tidak ada menurut abang kakak, jangan entry. Nah gitu loh. Jadi semua di marketnya hanyalah tentang kesabaran abang kakak. Abang kakak sabar untuk menunggu dia profit, abang kakak sabar menunggu dia loss, abang kakak sabar menunggu dia itu sampai ke TP-nya. Abang kakak bersabar untuk grow itu secara pelan-pelan. Itu di awal dulu kalau modal terbatas. Kalau modal besar itu terserah. Nah, tapi tetap harus mempelajari risk management di awal dulu. Jangan teknikal dulu. Karena teknikal itu mungkin beberapa bulan atau beberapa mingguan, dengan satu teknikal aja udah sebenarnya udah cukup. Sebenarnya kan kita tuh cukup tahu dengan teknikal yang proper di abang kakak adik semua. Cocok enggak? Makanya nanti di channel itu saya akan bagikan beberapa teknikal dan itu terserah abang kakak menggunakannya bagaimana. Mungkin ada teknikal yang pernah abang kakak pelajarin. Nah, makanya saya tuh hadir kembali atau mulai untuk ini berbagi karena panggilan jiwa lagi kan ini untuk juga untuk membantu banyak orang. Nah gitulah bang Aka. Jadi kita sama-sama clear dulu tentang risk management itu. Nah ya, full margin itu layering ya. Nah ini belum layering. Full margin yang masuk layering yang boleh itu bagaimana? Full margin layering. Full margin yang layering ini, yang kebanyakan yang saya lihat contoh, dia harga baru naik di sini. Ya, mungkin dia anggap ini enggak. Nah, dia masuk harga di sini. Ya. Dia masuk ke sini. Masuk harga sini dia akan berpikir kayak gini kan Bang Kakak. Dia berpikir kayak gini. Dia masuk ke zone tanpa konfirmasi, misalnya enggaklah nih S4, maka yang ini retrace-nya adalah S1 atau H1. Dia berpikir langsung entry ini kayak gini ya Bang Kakak. Dia anggaplah modal dia 1 juta atau 100 sejuta 600-an. Dia berpikir langsung bisa kayak gini. Yang boleh layering itu nggak boleh ketika average loss itu nggak boleh Bang Kakak. Itu haram, itu harus di cut loss. Kalau salah dalam misalnya analisa kita, dia sampai di sini cut loss dulu, lihat reaction dia dulu. Jadi kebiasaan di market itu adalah no predict, but you with reaction. Jadi tunggu dia reaction dulu.
dia reaction dulu ya. Jangan langsung predik dia akan ke sini ya, dia akan ke sini. Enggak kayak gitu cara membaca market tuh Bang Kak. Dia tidak boleh membaca seperti itu. Nanti next dia, you punya feeling, you punya kecakapan di logika, maka dengan sendirinya you akan mata, hati, tangan itu, logika itu akan mengkompres langsung di prakteknya itu. Percayalah. Jadi jangan langsung-langsung dulu, oh dia akan ke arah sini ya, dia akan ke 3000 ya, dia akan 3500 ya. Oh dia 200. Ini sejujurnya ya, di gold abang kakak tidak perlu mendapatkan 1000 pip sekaligus juga ya, nggak harus, karena gold ini volatil ya, sama kayak Nasdaq, US 30 atau Dow Jones. Nah, dia sama. Nah, Bitcoin misalkan terserah lah. Yang abang kakak harus ngerti dulu bahwa ketika abang kakak misalnya tidak memahami itu dan berpikir langsung nge-hold itu untuk jadi swinger, tidak ada masalah, no problem, tidak ada masalah dengan itu. Hah? Tapi itu bertahap dilakukan. Akun abang kakak memang bisa dengan grow-nya intraday dan swing. Akun kecil itu bisa besar dengan intraday dan swing. Tapi untuk orang dasar, orang di awal menahan diri sampai 1000 pip ini, atau 2000 pip, atau 3000 pip, atau 500 pip aja lah dulu, 300 sampai 500 pip. Itu enggak semua mentalitas itu sama. Dia enggak punya mentalitas, ada mentalitas orang tuh mentalitas penjudi. Dia udah terbiasa dulu berjudi. Dia tidak akan terbiasa ngelihat market tuh bersabar kayak gitu. Dia bermain dulu, misalnya sideways dia kayak gini, dia naik lagi, terus dia kayak gini, dikira jatuh, dia sell di sini ternyata naik, dia buy lanjutan ternyata turun misalkan. Karena dia ngasal-ngasal dulu. Jadi market tuh nggak bisa ditebak-tebak kayak gitu. Makanya saya bilang bukan prediksi, tapi adalah setelah adanya kita wait, kita tunggu, dia sampai ke dalam zone, boleh abang kakak kalau kerja nanti diatur saja waktunya, mungkin dalam berapa hari itu kan market 24 jam. Yang S4 close berapa kali? Yang daily close kan cuma satu kali. Yang misal abang kakak S4 abang kakak lihat di awal sebagai arah dasar, arah pertengahan adalah S4. Ketika abang kakak ngelihat S4, maka abang kakak udah tahu dulu, oh nih sini jalannya. Nanti tinggal tunggu konfirmasinya berapa kali dari kerjaan abang kakak bisa intip itu. Tapi jangan di dalam kerja diganggu untuk intip itu ya. Intip kerja ya kerja. Jangan menyalahi aturan. Kerja ya kerja, trade ya trade. Jangan trade dalam waktu misal bang kakak dengan duit yang kurang baik, atau modal judol atau modal bank atau modal apapun itu tidak baik. Jadi harus dilakukan dengan modal-modal yang memang dingin. Contoh abang kakak kerja 3 juta gajinya, abang kakak sediain 200.000 untuk belajar atau 500.000. Kita membayar belajar ini pakai duit abang kakak, enggak akun demo. Akun demo kan ada feel-nya ya, nggak ada feel-nya abang kakak. Dia harus jelas dulu, apalagi sekarang udah selamat mikro akun, ada USG, ada itu untuk latihan. Walaupun itu dipegang broker, itu nggak akan pernah, nggak ada LP yang menerima USG, itu nggak ada. Dasar barang itu kan bukan 0,01 sebenarnya dari LP itu, tapi satu lot itu dasar. Jadi abang kakak ngerti dulu. Jadi selama broker itu masih bayar ya oke. Okay. Makanya WD itu juga ada tahapannya. Misal contoh abang kakak grow akun ini setidaknya sampai 5 kali atau 4 kali. Yang kelimanya abang kakak WD dulu. Gemukin ya yang akun pribadi dulu di bank kah, atau bank janganlah, simpanlah ke dalam sesuatu yang memang nilainya nggak akan turun, contoh emas atau perak. Nah itu terserah itu masing-masing, atau dalam usaha nanti itu perlahan dulu. Jadi kalau misalnya memang mau compounding bersih di broker tertentu, maka pastikan broker itu ada regulasi yang jelas. Nah itu dulu di awal, regulasinya jelas, dia caranya bagus misalnya, itu dulu abang kakak. Jadi full margin yang benar, atau misalnya layering yang benar kayak gini ya bang kakak, dia pertahan. Saya contoh dia turun,
Nah, dia naik lagi, sini ada konfirmasi ya Bang Kakak, dia kayak gini lagi nih, sekali lagi. Nah, baru dia masuk. Nah, ini boleh ditambah dari yang layer pertama 1, 2, nanti next dia kayak gitu lagi. Nah, jadi jangan langsung ukur dulu akunnya berapa dulu limitnya. Jadi kalau udah nanti misal dia Bang Kakak adik semua kontennya, misal kayak saya tuh ada konten yang memang full yang kayak gitu sampai not enough money katanya kan, enggak ada masalah ketika Bang Kakak udah siap backup duitnya. Jadi kalau dia memang margin kita pakai cuman segitu, nanti ya depo lagi kan kayak gitu. Nah, gitulah Bang Aka. Jadi kalau di awal itu memang uang kita tunggal nih. Ini uang dingin yang berani kita masukin. Contohlah, misal enggak lah deposit cuma 250.000. Ini yang berani kita apain? Ini biaya latihan yang kita harus padamkan di hati bahwa ini siap habis. Itu dulu. Jadi market ini enggak mudah Bang Aka. Jangan pakai modal langsung 50 juta nanti deposit lagi deposit. Abang Kakak lagi enggak berjudi ya Bang Aka. Jadi enggak, market tuh beda dalam perhitungan. Jadi momentum di judol berbeda sama momentum di market. Judol, nah, ini anggaplah market, ini judol. Jadi momentum mereka ini berbeda Bang Aka. Kalau ini karena dicek sama generator kan, generator algoritma ya dia acak. Kalau di sini dia ada risk management yang bisa Bang Kakak kontrol. Jangan samakan mentalitas Bang Kakak sama kayak di sini. Loss ini semua pertanyaannya bagaimana Bang Kakak menggunakan risknya. Memang lambat menggunakan risk yang seperti yang saya bilang tadi, tapi itu lebih baik untuk di awal. Sambari nanti itu melatih diri ya Bang Kakak namanya. Latih sabar, latih itu. Nanti kalau kita tuh untuk membiasakan diri itu Bang Kakak, biasakan diri 21 hari. 21 hari. 21 hari untuk menjadi sebuah karakter butuh waktu 3 sampai 6 bulan mendisiplinkan diri. Jadi latihanlah atau backtest atau forward test dalam 4 jam, 2 jam atau 4 jam sehari. Belajar itu caranya Bang Kakak, bertanya ke diri sendiri, why harga tuh berhenti di sini? Bagaimana bentukan candle dia? Bagaimana konfirmasi dia? Oh, seperti ini konfirmasi. Nah, konfirmasi itu berbagai macam hal. Nanti kita cuma beberapa aja dari candle price action yang kita pakai. Nah, ini itu Abang Kakak dulu. Jadi selalu bertanya, misalnya lihat nih, kenapa dia jatuh di sini? Ada apa level? Oh, jadi next dia ingatan Abang Kakak ketika terjadi itu momentum-momentum itu Abang Kakak akan lentur sendiri. Karena market ini dinamis, dia bukan sekedar data Abang Kakak, dia dinamis, ya. Nah, makin banyak orang menggunakan teknikal itu Abang Kakak, makin dia tuh probabilitasnya makin rendah. Percayalah sama saya tuh. Ya. Jadi selalu bertanya. Jadi ketika dia bentukannya, oh ini pernah terjadi. Tapi ini pernah terjadi kok tembus misalkan. Itu logika. Nanti ketika Bang Kakak sudah mengerti, oh di sini. Oh di sini selagi ini nggak tembus, nggak ada high yang baru ya Bang Kakak bisa sell. Sell dulu. Sampai mana? Di sini nanti mungkin ada zone to zone atau base to base atau barrier to barrier atau roadblock to roadblock. Nanti dia akan menyinggah ini di sini ada apa? Terkonfirm nggak? Kalau terkonfirm lagi dia nak ada low, maka masih tertahan di harga ini, jadi buy. Lanjut buy dia. Sama sebaliknya kalau ini apa? Ini low yang terakhir dia, ini tidak tertembus, maka terjadi diikutin dulu. Kalau dia datang harga itu kan cuma dua kayak gini ya Bang Aga. Datang harga itu cuma dua kayak gini, dari atas ini, dari bawah ini. Jadi kalau dia dari atas, Abang Kakak ikutin dulu. Ikutin dari bawah, diikutin perlahan-lahan. Jadi saya harap ini sudah cukup untuk pembelajaran kita di hari ini, dan semoga bisa Abang Kakak mengerti bahwa ini trading itu nggak pernah mudah. Itu dulu yang saya harus pahitin dari awal. Trading itu nggak pernah mudah, dan itu you harus punya usaha yang ekstra untuk mengerti dulu. Jadi bahasa yang saya lingkup, saya mengajar itu berbeda dari orang lain. Saya tidak akan membuat tertata, saya akan membuat seperti dinamisnya kepala kita. Jadi saya akan buat acak, terkadang acak ucapan saya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu nanti membiasakan diri Abang Kakak seperti market sendiri yang bersifat acak.
ya. Jadi ngerti dulu, dan saya rasa cukup hari ini, dan selamat sore. Selamat beraktivitas kembali, dan next video semoga kita udah bisa membahas basic. Jadi kalau yang udah ngerasa dia tuh expert, nggak perlu masuk, itu aja, nggak perlu, biarlah dia dengan hebat dia sendiri, tak ada masalah ya. Selamat sore dan terima kasih.